didasarkan kepada agama. Ini kata Rasul. Kalau sudah menyimpang, ibu sangat konsen dengan agama, bapak kepingin yang penting itu bagaimana cepat mendapatkan tujuan, walaupun sedikit-sedikit geserkan dari agama, sudah tidak kompak. Nah, itu mulai keluarga itu tidak menjadi bahagia lagi. Sebagai tanda indikator yang dijadikan, yang harus terus, dan ini adalah aspek-aspek akhlak yang paling menentukan, yaitu mereka selalu untuk adanya saling menghormati dalam kehidupan keluarga, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang besar dengan yang kecil, antara yang tua dengan yang muda, antara yang lebih ilmu dengan yang kurang ilmu. Ada guru kita sedang berjalan kaki menuju mana ke sana, kita dengan sepeda ke belakang. Ini rakyat ini tidak akan berani untuk melewati gurunya, bahkan tidak mau bersama gurunya. Dia akan turun dengan sepedanya menuju dari sana. Pelan-pelan. Begitu gurunya masuk, akan bertemu jalan nanti, baru belok dia baru naik sepedanya. Atau gurunya masuk ke tempat kemana dia mau dengan jalan kaki, baru naik lagi sepeda lewat. Begitu. Dan itu sebenarnya bukan takut sama guru, tapi karena rasa hormat, rasa menjaga Allah. Satu itu dia orang yang tewas syahid dalam perang Salib. Yang satu lagi dia itu adalah orang alim yang mengajar di sana kemari. Yang satu adalah orang yang mendapat haji mabrur, laisa jazaa illa jannah. Tiga-tiga berdakwah ingin masuk surga. Kata orang yang haji, saya harus masuk surga, jadi Allah saya duluan ke surga, karena saya mendapatkan haji yang mabrur. Cukup banyak harta saya korbankan, dan saya berpuluh hari dan dengan berbulan-bulan sampai ke Arab untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, kata orang yang saya membela agama Allah sampai saya tewas bersama dengan lapang jadi sabilillah. Ya, kata ulama, saya juga mengajar guru ke sana kemari, murid-murid juga tahu semuanya mereka itu tentang ilmu Allah. Datang malaikat akhirnya mendengarkan siapa yang pantas duluan. Tanya sama orang yang pergi haji, Pak, Bapak kok sih berani untuk keluarkan duit banyak-banyak pergi haji, dan juga itu sampai korbankan waktu sekian lama mau ke haji, kok mau begitu saja? Ini ibunya bodoh, anaknya bandel, ibunya miskin, anaknya kaya, bukan? Tapi yang disuruh dia sama dulu. Dia mengandung anak-anak berat, ada seberat lagi, bisa lalu menyampingnya apa ini sampai 2 tahun penuh. Belum cukup dengan itu, sampai dengan usia balik kita masih terus perlu dikorbankan. Pada dasar itu kamu harus berbakti kepadanya. Maka ranking kedua setelah Allah, maka kedua ibu bapakmu yang berbuat baik. Ada jasa. Jadi kalau kita sudah tidak bisa menjadi orang yang berbelas kasihan jasa, maka disitulah akhlak itu satu gugur. Tapi dua perkara lagi, jangan ingat, simpan baik-baik. Kalau mau ikhlas, amalnya itu tidak terbakar. Yang pertama, apa kebaikan orang lain yang diberikan kepada kita? Ingat terus. Tapi apa keburukan orang yang diberikan kepada kita? Simpan baik-baik. Jangan ingat. Apa yang pernah diberikan keburukan orang kepada kita, jangan diingat. Dan jangan diingat, disimpan baik-baik. Itu kalau mau menjawab. Yang kedua, apa kebaikan kita yang kita berikan kepada orang lain, itu juga jangan diingat lagi, simpan baik. Tidak pernah kita bantu orang itu, dia sekarang sudah menjadi seorang dokter spesialis. Dulu pernah kita bantu, kita cukup uang kuliah 1 tahun, kita utangi. Tidak perlu jasa itu diukir-ukir sekarang, uang saja itu. Kalau dia memang kesempatan bantu hari ini, jangan itu juga diukir lagi. Itu akan menghanguskan amalan kita. Yang satu bagi dulu dari itu, sementara jauh aku seperti kita dibakar oleh api dengan kayu bakar yang kering. 2 dan kepada 3 saja hari ini, karena
Salah satu indikator data komunitas masyarakat itu baik, mereka saling melihat kepada keaiban dirinya. Setelah tahu kekurangan diri, saya tunggu dia mau bertobat daripada aibnya itu. Ini satu perbuatan yang cukup berat. Melihat aib sendiri, melihat kekurangan sendiri bukan pekerjaan mudah. Tapi pun yang menyenangkan biasanya kita mengintip aib orang. Siapa saja yang ngomong itu semua nggak beres. Si fulan ini nggak beres, si fulan itu nggak beres, si fulan itu mantap, si fulan. Kalau menilai kita cukup baik. Begitu mau lihat saya beres atau tidak, nah itu apa? Itu kalau aku beres. Pada itu kita itu dibebaskan yang kadang-kadang tapi nggak kita makan. Yang menyodor bulan itu yang kursi ini, yang itu pada titiknya juga pada begini itu. Dan dalam video-video atau menjadi menanti di rumah yang nak di rumah kita yang betul-betul di rumah yang dalam betul-betul ini yang betul-betul dan pacaran apa mereka kita ada mengambil khairat wasalahu bi'uyubi nafsi. Ketahui oleh kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah menginginkan untuk memberi kebaikan kepada seseorang itu wasalahu bi'uyubi nafsi, mereka mampu melihat aibnya sendiri, mampu melihat kekurangannya sendiri. Faman kana basiratuhu nafidatan la tufa alaihi uyuba, siapa yang telah mampu menembus melihat aibnya, maka tidak ada yang tersembunyi aibnya pada dirinya. Tapi kalau sudah tahu tentang keburukan dan kekurangannya, maka barulah bisa dia untuk mengobatinya. Yang kekurangan sama kita apa? Maka kalau sudah tahu ini kekurangan kita, maka barulah mungkin dia kalau mau untuk mengobatinya. Kalau kita tidak tahu aib kita, bagaimana kita obati? Daripada manusia, mereka jahil dengan aib dirinya. Ya akadun azab yang akhi, tapi yang lebih banyak mampu melihat aib saudaranya, tidak pernah melihat yang di depan matanya cukup besar, tapi yang tidak ada di depan mata orang lain. Karena faman ada yang melihat nafsi barukan waktu turun. Siapa yang mau untuk mengetahui aib diri, maka bagi kita bisa menempuh dengan tempat jalan untuk tahu aib. Mari kita jalani untuk melihat aib masing-masing, untuk pakar dalam memperbaiki rumah tangga, atau dalam memperbaiki masyarakat, atau memperbaiki dalam kedudukan manapun, dalam pemerintahan, dalam organisasi, dalam urus apapun. Ayo kita melihat aib dengan metode yang dipegang di Muhammad tadi. Pengurus masjid Jami kalau ingin mau lihat aib masing-masing, ayo berjalan dengan cepat metode ini. Jangan berhenti bahwa blok yang paling beres, ulangi dengan beres. Ini bahaya. Al-Qur'ul Awwal. Bisa baca ini. Untuk mengundangkan si Muslim beredar di Jami juga. Ayat bisa baca ada Syekh basirat bi'uyubin nafsi al-muqami ala kufdan ahad wa yattabi'u isyaratuhu fi mujahadatihi. Cara yang pertama, kalau kita berguru, duduklah di hadapan guru, tidak menyerah sama guru. Karena seorang guru pasti dia akan selalu memperhatikan apa kekurangan muridnya, dan serahkan sepenuhnya kepada guru itu untuk menjelaskan kekurangan kita, kemudian pasrah kepada guru untuk memberikan cara-cara untuk mengobatinya. Ini yang pertama. Kalau kita punya guru, ini bukan guru yang digurui. Untuk kamu minta kepada saudara kamu, kawan akrabmu, untuk melihat apa saja celah dan kekurangan pada dirimu. Ini berat. Cara yang kedua, kalau ingin tahu kalau ada kawan kompak, kawan yang betul-betul kita itu saling pengertian, saling curhat, saling membantu, saling mengisi,
dan saling menyempurnakan, betul-betul kawan kompak. Yang sama kawan kompak bilang itu artinya apa? Gaji konten pakai buat biru gitu, bahan biru. Ini juga ada ikan pun, kalau ikan juga yang pada itu, tapi kalau kau tidak guna, kalau kami bunga atau kalau kau guna, punya mudah. Curang yang kau juga perlu, rumah yang tidak ini, memang kau tidak guna, kubur. Dan kiamatnya, pada putus adanya di kiamat, kiamat. Kami yang rumah orang tanah apalagi ada tu yang kampung itu malu-malu yang punya masjid lebih juga nama itu cara yang kedua. Yang ketiga, saya persingkat karena waktu. Cara yang ketiga untuk mengerti dan memahami bahwa kita ini apa yang ada pada diri kita, ayat dan tidak ma'rifatul nafsi min al-sinati a'da'i. Jadi kita kalau ingin mengetahui ayat, maka curilah pendengaran apa yang diucapkan oleh musuh kita. Kalau dah berdoa maulud, kalau dah pakai dia tengok kita ini. Dia yang yang betul memang kekurangan maknanya. Baiklah jangan ayat pada yang kau dah juga ini memang saya. Kadang kita tidak merasakan saya misalnya kalau ini sudah apa semua, padahal ada aspek-aspek tertentu golongan saya yang semua orang tak suka, tapi kita tak tahu. Dia bukan yang tak boleh dia urut begitu dan dia tengok dia punya putih bukan, tapi baru dah tengok, tapi kita ada itu bukan. Begitu juga dalam sikap, begitu juga dalam kita naik mobil, kita dalam naik Honda, kemudian kita dalam berbicara, cara memanggil anak, cara memanggil istri, walaupun kita tidak pakai dia, tapi mereka akan komentar semua. Ini cara yang ketiga. Cara yang terakhir, at-tariqu ar-rahim ayyuhalidana fakudur ma'ra'atu masmuman fima bainal khulqi. Cara yang keempat kata Rasul, kamu datang kepada orang ramai, bergabung dengan manusia banyak. Setelah bergabung, lihatlah pada orang. Itu katanya nilai orang lain, tapi jangan ngomong. Apa yang tidak bagus tidak lihat sama orang lain. Bukan yang modern itu tidak bagus. Berkata pada orang lain. Ada tak pun dah lain. Dia begini bukan abang dia apa tidak suka tidak bagus. Jadi nanti kita ambil pelajaran untuk diri kita, mengevaluasi diri kita bahwa kalau saya banyak punya dengan anak tak suka, tapi banyak orang tak suka karena dalam metode pendidikan kita dalam metode mendidik anak banyak ngomong nasihat lebih banyak tak bagus karena ibarat itu diumpamakan oleh Rasul, nasihat itu ibarat air hujan, ibarat pupuk. Anak kita terlalu banyak kita siram, kita belum tentu dia berubah, bahkan tak nakal. Tapi siram sekali aja lebih bagus. Bahkan Nabi mengatakan pada yang ibrah, jangan ngomong, lihat saja harus jadi pelajaran. Maka makin dia bukan hanya ibrah, sudah mendengar. Kamu kalau ini itu, dijumpa dia sudah ceramah, dijumpa dia sudah pepek, itu ada. Itu bukan berubahnya kadang-kadang. Apa yang dia itu? Dan kalau Allah menyaksikan, saksikan mereka itu kepada apa ada dasarnya. Kalau berangkat dari hadis itu, mari jamaah qawmun fi baitin di buyutillah. Kalau itu umat ini dalam rumah-rumah, wayat itu mereka berzikir kepada Allah. Yang disebut dengan zikir adalah apa yang diucapkan oleh lidah. Walaupun dalam kaidah orang sufi berbagi zikir cukup banyak. Ada zikir amal, ada zikir akoda, ada zikir koda, ada zikir hati.
dibaca ke buduk dan dengar di bumung ron bumupan makhlaki huruf itu ni lah dia ada makhlaki madu patai 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 itu patai bahkan paham dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kalau diketahui orang pas tak dapat dan karena mengapa sebab pada letak makhlaki itu waktu dia orang tidak sempat dengar tidak baca kecil itu menurut kehendak kebaikan yang dilakukan oleh umat niat saja itu diketahui baru niat berzikir niat saja sudah ditulis sebagai sebuah amalan kebaikan tapi menyodosa kadang itu sudah dikerjakan satu baru ditulis tentang itu keburukan jadi kalau kebaikan bisa saja ditulis oleh malaikat itu sebagai pahala berzikir baru niat berzikir kalau berzikir tak penting berzikir dalam ni baru niat ini berzikir hai kibar kepada saya kalau kebaikan itu kalau Allah mengendaki ditulis tetap walaupun itu zikirnya masih dalam hati tapi belum diucapkan dengan lidah tapi yang dimaksud dengan zikir adalah zikir bil lisan maka ada pemahaman Ustaz saya pernah mendamaikan ibu dengan ibu Maya beda ulama tapi ada yang salah ibu masih tapi dia tidak baca ayat dia ingat tidak ayatnya dia tak baca apa Allah dia baca di hati marah ibu kadang ibu yang punya beda dia tak tahu Maya hati dengan ibadah Maya nampak komi, nampak biaya, nampak kalbi mantul sabah rukun katanya kalbi dan biaya kalbi dengan kan ada rukun kauli itu diucapkan kalau ada masalah seluruh ada yang kalbi keboni itu ibu yang lanjut di kudok di bedok ibu diodok ibu baik betul enggak kalu membeda rupanya yang tak salah baca dibaca sebenarnya yang dibaca ni yang terbaca ke bawah cuma kayak banyak bacanya yang hukum dengan lagi tapi kamu banyak bacanya tapi pada yang dibaca yang kaji bersama komunitas dan pemahaman mereka dan saya mengalami beberapa juga percuma mohon maaf andai kata saudara-saudara saya yang berkeyakinan begitu bahwa boleh bacaan dengan hati dan salah baca dengan hati mohon jangan jadi imam untuk orang-orang mazhab Syafi'i yang umum ini karena kajian mereka itu tak salah kita boleh ikut dengan sendiri boleh saja tidak boleh mengimami orang yang mayoritas karena dalam mazhab Syafi'i tidak salah kalau dia tidak rukun kauli tidak diucapkan tapi tidak boleh bedil sekali kalau dia baca dengan hati belum ada rukun kauli kalau tidak ada rukun kauli yang 5 macam itu Fatihah dan seterusnya sampai dengan salam Nahdlatul Iram Fatihah dan salawat dan sampai ke ayat dan salam maka rusak dan salam yang lain yang pada ini syariat Islam ada orang menganggap bahwa mayoritas umat Islam adalah itu sama dengan negara Islam kalau tidak dijalankan sebagai umat Islam apakah yang berdosa ya bagi yang bisa melakukannya kalau negara itu negara Islam ini syariat Islam ada dua ada syariat Islam yang sifatnya perseorangan ada yang syariat Islam itu baru